Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Ilmia pada pembelajaran fisika. Pada pembelajaran fisika kita kali ini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Pada saat kita belajar gerak, maka kita akan belajar tentang dua hal, ya. Yang pertama adalah kita belajar tentang kinematika gerak. Apa kinematika gerak itu? Yaitu kita belajar tentang gerak, tapi kita tidak memperhitungkan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Apakah benda itu bergerak karena ditarik, didorong, atau karena ada hal lain yang menyebabkan benda itu bergerak, ya. Yang kedua adalah kita belajar tentang dinamika gerak, yaitu kita belajar tentang gerak dengan memperhitungkan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Semisal benda itu bergerak karena ditarik atau karena gaya tertentu yang membuat benda itu bergerak. Nah, kita akan bahas dua hal ini, tapi di segmen kali ini kita akan khusus membahas tentang kinematika gerak. Oke, kalian perhatikan yang berikut ini, ya. Ini adalah sebuah mobil. Mobil ini akan bergerak dengan kecepatan v dan waktu tertentu. Nah, kita mencapai waktu tertentu, maka mobil ini akan mengalami perubahan tempat atau perubahan posisi, sehingga mobil ini memiliki jarak sejauh s dari posisi awalnya. Artinya mobil ini telah berpindah sejauh s dari posisi awalnya. Nah, apa yang kalian dapat simpulkan dari slide yang tadi, dari pergerakan sebuah mobil tadi? Maka kita akan belajar tentang besaran-besaran yang harus kalian ketahui pada gerak. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Untuk yang pertama, jarak merupakan besaran skalar yang menunjukkan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Nah, jadi kalau suatu benda bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, kemudian kita mengukur panjang lintasan, maka itulah yang dinamakan jarak. Maka jarak merupakan besaran skalar, tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Kemudian yang kedua adalah perpindahan, yaitu merupakan besaran vektor yang menunjukkan jarak antara posisi awal dan posisi akhir benda. Jadi di sini perpindahan merupakan besaran vektor, ada arah yang dimiliki oleh perpindahan ini. Kemudian kita akan menghitung jarak antara posisi awal dan posisi akhir benda, sehingga pada perpindahan ini bagian yang terpenting adalah di mana posisi awalnya dan di mana posisi akhir benda. Sebagai contoh, jika kita bergerak dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, maka dikatakan kita tidak mengalami pergerakan karena posisi awalnya di rumah, posisi akhirnya juga di rumah. Sementara berapa jarak yang kita tempuh, maka kita mengukur panjang lintasan dari rumah ke sekolah, kemudian dari sekolah ke rumah. Nah, itu adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, besaran yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Di sini untuk yang kelajuan merupakan besaran skalar yang menunjukkan jarak yang ditempuh benda untuk selang waktu tertentu. Jadi kelajuan merupakan besaran skalar, hanya memiliki nilai saja. Secara matematis kita bisa menuliskan V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu, di mana V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak yang ditempuh, satuan meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor yang menunjukkan perubahan posisi benda untuk selang waktu tertentu. Nah, secara matematis kita bisa menuliskan V sama dengan delta S, di mana delta S ini adalah perubahan posisi, dibagi dengan delta T untuk selang waktu tertentu. Nah, jika V sama dengan limit delta T-nya mendekati 0 dari perubahan posisi terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan V sama dengan diferensial dari jarak terhadap waktu. Nah, V adalah kecepatan meter per sekon, delta S adalah perubahan posisi atau perpindahan, dan delta T adalah selang waktu satunya.
Oke, besaran yang ketiga adalah perlajuan dan percepatan. Ya, sebenarnya untuk perlajuan dan percepatan adalah sama dengan kelajuan dan kecepatan. Cuman apa bedanya? Di sini yang A perlajuan merupakan besaran skalar yang menunjukkan kelajuan untuk selang waktu tertentu. Nah, secara matematis kita bisa menuliskan A sama dengan V per T. Nah, di mana V sama dengan kelajuan, satuannya meter per sekon, A perlajuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu. Untuk yang kedua adalah percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor yang menunjukkan perubahan kecepatan untuk selang waktu tertentu. Secara matematis kita bisa menuliskan A sama dengan delta V per delta T. Nah, di mana A jika delta T mendekati 0 dari delta V per delta T, maka A sama dengan diferensial dari V per delta T. Di mana delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon, A percepatan meter per sekon kuadrat, dan delta T sama dengan selang waktu, satuannya sekon. Nah, jenis-jenis gerak lurus ada dua ya. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan, GLB. Gerak benda yang memiliki kecepatan konstan. Jadi GLB itu adalah gerak benda yang memiliki kecepatan konstan atau kecepatan yang tetap. Jadi di sini untuk waktu berapapun pada gerak lurus beraturan ini tidak mengalami perubahan kecepatan. Kecepatannya sama. Nah, sehingga jika kecepatannya sama, maka percepatan benda ini adalah sama dengan 0. Nah, secara grafik kecepatan terhadap waktu kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah nilai V-nya adalah tetap untuk waktu berapapun. Ya. Nah, berapa jarak yang ditempuh di sini untuk gerak lurus beraturan? Jarak yang ditempuh sama dengan S S0 plus V kali T. Untuk yang kedua adalah untuk menghitung jarak yang ditempuh dari grafik, maka kita perlu mencari luas daerah yang diarsir. Jadi di sini kalau kita mau menghitung jarak untuk waktu tertentu, kita bisa menghitung dari luas daerah yang diarsir. Di mana S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, S0 adalah posisi awal benda yaitu ketika T sama dengan 0, kemudian V sama dengan kecepatan meter per sekon, dan T adalah waktu. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak benda yang memiliki kecepatan yang berubah secara konstan, yaitu perubahan kecepatannya secara teratur. Jadi V di sini berubah sehingga A sama dengan konstan atau tetap. Nah, untuk grafiknya di sini grafik yang linear, ini untuk kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk menghitung kecepatan pada saat T, karena di sini V-nya berubah, maka kita perlu menghitung kecepatan untuk waktu tertentu, yaitu Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Nah, jarak yang ditempuh adalah S sama dengan VOT plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian atau di sini jika kita memasukkan antara persamaan 1 dan persamaan 2 ini, maka kita akan mendapatkan Vt kuadrat sama dengan VE kuadrat plus minus 2AS. Nah, plus minus ini adalah miliknya A, percepatan. Jika A bernilai positif, maka gerakannya adalah dipercepat, dan jika A bernilai negatif, maka gerakan benda adalah diperlambat. Nah, untuk menghitung jarak yang ditempuh dari grafik, maka sama seperti GLB, kita akan menghitung luas daerah yang diarsir untuk waktu yang diinginkan. S adalah jarak yang ditempuh, V0 kecepatan awal, Vt kecepatan pada saat T, kemudian A percepatan, dan T adalah waktu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis gerak lurus berubah beraturan. Ada 3 jenis gerak lurus berubah beraturan di sini. Yang pertama adalah gerak vertikal ke atas, yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga adalah gerak jatuh bebas. Nah, untuk 3 gerak ini kita akan memakai rumus dasar,
yaitu yang tadi gerak lurus beraturan, yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT, kemudian S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, apa beda dari ketiga gerak ini? Maka perhatikan untuk yang pertama, gerak vertikal di atas. Gerak vertikal ke atas ini memiliki syarat. Yang pertama adalah V0-nya tidak sama dengan 0, berarti dia memiliki kecepatan awal. Dan A-nya percepatannya sama dengan minus G, karena ke atas maka dia mengalami perlambatan. Sehingga rumus yang digunakan kita tinggal mengganti VT sama dengan V0 min GT, S sama dengan V0T min setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat min 2GS. Nah, itu untuk gerak vertikal ke atas. Untuk gerak vertikal ke bawah, di sini syaratnya yang pertama sama, yaitu V0-nya juga tidak sama dengan 0, berarti ada kecepatan awal. Dan yang kedua adalah A sama dengan positif G, karena gerakannya ke bawah berarti dipercepat. Sehingga VT sama dengan V0 plus GT, S sama dengan VOT plus setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2GS. Nah, ini untuk gerak vertikal ke bawah. Jadi bedanya dengan vertikal ke atas di poin yang kedua. Dan untuk yang ketiga, gerak jatuh bebas, syaratnya adalah V0-nya sama dengan 0, berarti tidak memiliki kecepatan awal, dan A-nya sama dengan positif G. Sehingga rumusan yang digunakan adalah untuk gerak jatuh bebas adalah VT sama dengan G kali T, S sama dengan setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan 2GS. Nah, itu untuk gerak lurus berubah beraturan. Oke, ini materi yang bisa saya sampaikan untuk kinematika gerak lurus. Jika kalian masih belum memahaminya, kalian bisa mengulangi dari slide yang pertama sampai slide yang terakhir. Kalian juga bisa mengulang-ulang sampai kalian memahami dan mengerti tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi